Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sita Bella. Untuk video kali ini aku kedatangan bintang tamu yang spesial, guys. Dia jauh-jauh dari ibu kota ke sini menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. Nah, aku kenalkan ya. Yang duduk di sebelah sana ada Pres Yunus. Dia adalah Presma IAIKOT, Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Dan di sini ada wakilnya beliau, Mas Suha. Bisa perkenalan nama lengkapnya, ya. Karena aku juga nggak tahu. Ya itu aja, guys. Yuk kita simak pembahasan bersama mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Saya dari Presma Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Gak usah ya. Gimana? Ya sudah. Ini kamu deh perkenalan. Baik, terima kasih kepada Mbak Bella. Mbak Bella ini ngeri banget ini sudah. Punya track record yang luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Luha. Di kampus juga dipanggil Luha. Ini saja kadang dipanggil Kempro. Saya juga dari Al-Qadiri, dari kampus IAI Al-Qadiri Jember. Kebetulan hari ini bukan diundang sebenarnya, datang sendiri. Cuma ini lain, ini sudah. Tadi datangnya bukan niat mau direcord videonya, cuma datangnya mau silaturahmi pas kesini, pas direcord seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Bella. Ya, sama-sama. Jadi mereka ditodong buat hari bicara ini, guys, spesial buat kalian. Nah, teman-teman, di sini kita akan berbicara persoalan manajemen organisasi atau bagaimana kita mengelola harmonisasi dalam sebuah organisasi. Karena mereka berdua ini sangat tepat untuk berbicara itu. Yang satu adalah Presma, yang satu Wapresma, dan juga Seknas Halal Pondok Pesantren. Jadi kita bakal tahu bagaimana manajemen organisasi versi mereka. Yaudah, kita mulai dari Presinus dulu. Jadi Dek, bagaimana seni kamu atau cara kamu untuk menjaga harmonisasi struktural kamu di organisasi BEM IAIKOT misalnya? Jadi pertama itu Mbak, dalam struktur organisasi, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, pertama kita tanamkan diri kita jangan terlalu baper. Kadang kita kalau seorang pemimpin di komen atau dikritik sedikit itu sakit hati dan sebagainya, itu jangan sampai ditanamkan. Karena ketika kita apalagi sifat kita yang egois, emosian itu ditanamkan dalam kepemimpinan kita, insya Allah organisasi itu tidak akan berjalan dengan lancar, dan bawahan itu pasti akan menilai bahwasanya pemimpin ini gak pantas sama sekali jadi memimpin suatu organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam kepemimpinan saya ini kita nggak terlalu besar, istilahnya dari diri saya. Presma ini kan begitu banyak peluang menjadi suatu public figure. Contohnya di kampus sudah ada, di luar banyak lagi. Nah itu kalau dari diri saya itu nggak saya ambil satu-satu. Saya ada di Presma ini, saya menjadi pejabat di luar di sini, enggak. Ini akan saya bagi. Kayak contoh sekarang di Halako kemarin kan itu kan sebenarnya waktunya Presma menjabat di Halako. Presmanya kan, cuman kita berbagi dengan teman saya, wakil saya, dia yang naik sebagai seknas. Jadi dibagi. Jadi ketika dalam kepemimpinan suatu organisasi, apabila presmanya itu ada di luar terus, otomatis yang di dalam akan cacat. Jadi ketika saya tetap di dalam kepengurusan Dema, tidak kemana-mana, insya Allah di dalam itu nggak cacat. Di luar kita nggak cacat, kita ada wakil juga selaku seperti itu. Mungkin cukup itu kalau dalam kepemimpinan saya untuk tahun ini. Jadi pembagian kerja dalam satu organisasi ya, untuk rekod di luar kampus juga. Nah, ini Dek, di antara dua cara untuk mengolah organisasi, kan biasanya kita memakai berbasis profesionalisme dengan kerja tupoksi, ya kan. Terus ada juga berbasis kekeluargaan dan kerja kolektif bareng-bareng. Kalau Adik lebih gimana? Kalau saya lebih ke kekeluargaan. Lebih ke kekeluargaan. Karena kalau sudah kekeluargaan itu
kita nggak canggung satu sama lain mau minta pendapat atau menyuruh kasarannya, itu nggak canggung seperti itu. Bagus sekali, karena kalau pemimpin organisasi beda sama pemimpin sebuah perusahaan ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada Seknas Halako BEM Pesantren. Saya mengetahui betul Halako BEM Pesantren tidak memiliki wakil, jadi fungsi sekretaris itu juga cukup sentral untuk membantu kerja ketua dalam sebuah organisasi dan juga membantu untuk menghidupkan harmonisasi struktural. Nah, sekarang aku mau tanya nih, bagaimana manajemen yang kamu lakukan di sini? Baik, terima kasih Mbak Bella. Kalau selama ini untuk manajemen sendiri kami masih belum punya manajemen yang istilahnya yang pasti. Kita masih manual. Dalam perhatian manual, kita juga untuk data-data kita belum terlalu lengkap. Untuk data misalnya database itu masih ada beberapa istilahnya kampus juga yang belum masuk. Kemudian untuk sistem perekrutan anggota. Jadi untuk rekrut anggota kami menghubungi presmanya itu satu, misalnya dari Al-Qadiri kita hubungi presmanya, kita minta nama yang mau diajukan di pengurus pusat, misalnya di bagian mana untuk Al-Qadiri ini menginginkan, seperti itu. Itu untuk rekrutmen pengurus, seperti itu. Tapi kalau kerja sekretaris nasional sendiri yang paling urgent itu gimana nih? Kalau kerja sih sebenarnya kita tinggal mengikuti perintah dari Presnas saja ya, untuk ini kan. Juga kadang kita juga dibutuhkan untuk masalah pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi untuk Presma sendiri saya nilai tidak semena-mena mengambil keputusan itu diambil sendiri, tapi juga kadang dipertimbangkan. Di sana juga ada dari Mbak Nisa Iya, kemudian dari bendahara, sekretaris dan ketua. Itu biasanya ketika ada suatu masalah berhubungan antara 4 orang ini. Jadi tidak semena-mena dari Presnas mengambil keputusan itu. Iya. Kalau pengalaman, kalau di ini perbandingan ya, kalau di BEM internal sendiri kan masih ada kita masih intens komunikasi, itu juga enak karena tidak terbatas oleh waktu jarak. Nah, sedangkan Halako BEM Pesantren ini sifatnya kan nasional, itu pasti terkendala dalam komunikasi. Syukur-syukur kalau semua struktural itu aktif, jadi kita bisa komunikasi by online. Tapi kalau sudah gak aktif itu deh yang menjadi tantangan, apalagi sekretaris yang berfungsi untuk komunikasi ke bawah ke atas gitu kan. Artinya kan dari struktural bawah ke Presnas, nanti kalau ada apa-apa itu belum kerasa deh. Untuk pertama ini lumayan kerasa. Lumayan kerasa. Karena memang kita terbatas ya untuk menghubungi. Kadang ada beberapa teman-teman yang dihubungi sulit. Kadang juga ada teman-teman yang di pondoknya dibatasin untuk masalah handphone, seperti itu. Jadi kesulitan hal seperti itu sudah mulai dirasakan ya. Dari rekrutmen pengurus saja kita masih kesulitan. Kemarin tuh ada beberapa teman-teman misalnya dari Gontor itu mereka terpilih menjadi bendahara. Nah, kemudian setelah terpilih itu mereka menghubungi kami. Bahasanya untuk bendahara mereka tidak siap. Kami tanya alasan kenapa tidak siap. Mereka memberikan suatu alasan yang cukup logis saya kira ya. Jadi di sana itu dibatasin untuk masalah penggunaan handphone. Jadi ketika ada kepentingan yang mendesak sulit untuk dihubungi, seperti itu. Itu sudah kami rasakan selama ini. Sudah ya, baru awal pengurusan belum lantik. Padahal belum lantikan sudah dirasakan. Tapi sejauh ini sudah menemukan solusinya apa belum? Sudah banyak solusi ya. Di antaranya juga kemarin untuk masalah bendahara kami cari siapa yang mau mengganti. Soalnya kami kemarin minta dari Gontor sendiri untuk menggantikan, tetap tidak ada yang bisa. Jadi kami lempar. Kemarin juga sempat ada teman dari Unhasi dari Jombang itu sudah mau menempati di bendahara. Kemudian untuk masalah istilahnya komunikasi, kami selama ini komunikasi hanya lewat WA. Kemudian ketika ada hal-hal penting kami juga lewat Zoom. Sudah cukup, tidak lebih. Dan kemarin juga sempat silaturahmi ke Jogja, ke Jakarta. Kemudian untuk yang ke Jakarta saya belum sempat ketemu dengan presmanya karena emang waktunya cukup mepet, cukup sedikit untuk di Jakarta. Saya kira teman-teman organisasi ini sudah menemukan karena kita itu terbiasa atau terlatih untuk selain plan A ada plan B. Iya, betul. Semoga kalian juga seperti itu. Nah, saya juga mau tanya kalian berdua nih. Kita kan tahu betul kalau di organisasi itu tidak dibayar. Sorone itu ya kan. Terus apa yang membuat kalian bertahan sejauh ini? Kalau saya sih seperti ini ya. Untuk masalah bayaran itu
nanti itu pasti ada bayaran, tapi ya bukan dari organisasi sendiri. Yang pertama kita dapat dari organisasi itu kita dapat istilahnya pengalaman yang lebih, yang semua orang belum tentu dapat ya. Misalnya kita ada orang yang tidak ikut organisasi, itu belum tentu dapat pengalaman yang ada di organisasi. Bahkan orang yang di dalam organisasi pun belum tentu dapat pengalaman apa yang kita dapat. Apabila misalnya dari teman-teman ada yang tidak aktif dalam organisasi, itu kadang ada ada kekurangan apa yang kita dapat. Misalnya kita dapat A dan B, mungkin dari teman-teman yang kurang aktif hanya dapat B saja, seperti itu. Itu kalau saya sih. Presi masih gimana? Ya kalau menurut saya sih bayaran apa yang kan tidak dibayar. Kadang pengalaman benar yang dikatakan oleh teman kita Ibu ini, ketika kita menjalani suatu organisasi itu pengalaman pun kadang tidak dapat terbayar gitu, sampai tidak ternilai. Contohnya dalam bangku perkuliahan ada suatu ilmu di mana dibutuhkan dalam perkuliahan tapi tidak ada di perkuliahan. Contohnya seperti kita cara mungkin sidang dan sebagainya itu tidak ada di perkuliahan, tapi nanti ketika di perkuliahan itu dipakai. Jadi salah satunya untungnya organisasi seperti itu. Ya, seperti itu. Iya, jadi menurut kalian harus nggak mahasiswa berorganisasi? Harus. Harus ya. Menurut saya harus.